Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B non-reguler. Seperti biasa, saya akan membuat video mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Di sini saya akan membuat video dengan materi ke-8, yaitu sumber ajaran Islam. Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada apa itu sumber ajaran agama Islam, yang kedua apa itu fungsi sumber ajaran agama Islam, dan yang ketiga apa fungsi penjelasan sumber ajaran agama Islam. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sumber ajaran agama Islam. Allah telah menetapkan sumber ajaran agama Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Suatu pendekatan multi hingga interdisipliner untuk pada awalnya adalah hanya dengan pendekatan tekstual historikal saja. Cara-cara tersebut tidak luput dari suatu sumber bahan pemahaman dari objek yang akan kita pelajari, yaitu tentang agama Islam. Secara kelangsungan, jujukan dari sumber pemahaman tentang agama Islam adalah seseorang yang sebagai pembawa ajaran tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sesuatu yang memberikan wahyu tersebut, yaitu malaikat Jibril, dan dari mana sumber wahyu tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan tersebut adalah awal dari lahirnya sumber ajaran agama Islam. Baru setelah kita ketahui tentang di mana dan siapa awal dari lahirnya sumber ajaran agama Islam, maka kita akan memperoleh sumber ajaran agama Islam. Baru setelah itu kita dapat mempelajari tentang agama Islam dengan total. Baik, yang kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi sumber ajaran agama Islam. Setiap sumber hukum Islam memiliki fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut ini. Sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati ada 4, yaitu terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan juga Qiyas. Keempat dari sumber-sumber hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan posisinya, di mana Al-Quran menempati posisi yang pertama, karena Al-Quran sendiri berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disusul oleh hadis Nabi, Ijma', dan juga Qiyas. Melalui keempat sumber hukum Islam tersebut yang menjadi pedoman bagi setiap umat Islam. Seperti dikutip, Al-Quran memiliki hubungan yang cukup erat dengan usul fikih, di mana dalam hal ini untuk menentukan dasar dari hukum Islam. Oleh karena itulah Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat manusia. Pembahasan yang terakhir yaitu pengertian sumber ajaran agama Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu pengertian sumber ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita telah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci. Hanya itulah yang mengenai hukum ibadah dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara, dan hubungan internasional pada umumnya hanyalah merupakan pedoman-pedoman dan garis besar. Penegasan Al-Quran terhadap Sunnah Rasul dalam beberapa ayat. Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam melakukan ajaran Al-Quranul Karim. Selain itu, jika kita telah tentang hadis, di sana dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan izin kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nas secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. Pada dasarnya berijtihad dengan ra'yu merupakan usaha memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.